Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa atamma 'alaina bi ihsani khairil anam habibana wa nabiyyana wa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, sekarang pembacaan hadis ya ibu semua, pembacaan hadis. Jadi cukup mendengeng saja. Ya, dengarkan saja dulu ya dengan baik. Karena kalau orang yang membaca hadis itu otomatis baca salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, otomatis itu. Tapi kalau yang membaca salawat belum tentu baca hadis. Karena kalau salawat itu paling singkat bila apa? Sallallahu alaihi wasallam atau salatan wassalamun alaihi atau Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi atau shalli wa sallim alaihi. Ya, banyak lagi lah. Ya, itu salawat namanya. Ada juga Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Ada lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Ya, jadi banyak teksnya salawat. Ya, tapi sebanyak-banyaknya teks salawat, kalau kita membaca salawat ya pasti hanya membaca salawat saja. Hanya kalau hadis, ya, kalau hadis kita membaca hadis atau mendengar hadis, otomatis kita bersalawat. Seperti begini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salawat. Ya. Jadi keutamaannya kalau kita sering baca hadis itu tambah mantap itu. Baca salawatnya kebagian, hadisnya otomatis kebagian juga. Ya. Hanya sayangnya boro-boro membaca hadis ya, baca Quran aja susah ya. Nah, inilah makanya sekarang kita belajar kalau malam Senin kita baca Al-Quran, kalau malam Sabtu kita baca hadis. Insyaallah berkah ya. Nah, kemarin kita sudah belajar hadis tentang akidah, yaitu rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Mudah-mudahan ingat semua ya. Alhamdulillah. Lupa. Rukun iman udah tahu, rukun Islam udah tahu, rukun ihsan Tahu. apa? Itulah. Rukun ihsan itu Rukun ihsan itu kalau kita mempersilahkan orang duduk, kalau dalam mobil kan kata kemarin tuh, kalau kita duduk duluan kan itu wajar, tapi kalau mempersilahkan yang lebih tua duduk itu lebih ihsan, lebih bagus. Itulah dia. Inilah namanya benar-benar mengaji ya, alhamdulillah ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Kalau ngaji mau seperti itu ya. Atau juga yang paling utama, rasakan kalau kita melihat Allah. Kalau tidak mampu merasakan bahwa Allah itu melihat kita ya. Nah, sekarang hadis yang selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ini masih tentang iman ya. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u wa al-haya'u syu'batun minal iman. Sahabat yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejahtera selamat baginya, telah bersabda, iman itu terdiri atas lebih dari 60 cabang. Iman itu banyak cabangnya. Di antaranya ada 60 cabang. Nah, sedangkan malu, al-haya'u minal iman, malu itu merupakan sebagian dari iman. Nah, yang dimaksud malu di sini adalah malu melakukan maksiat. Ya. Bukannya malu misalnya mengutarakan jawaban seperti yang disampaikan bahwa diam aja, malu saya. Nah, itu tidak tepat ya. Kalau yang belum tahu, tunjukkan bahwa kita ini tahu, bukan sombong. Tapi tujuannya adalah memotivasi yang lain supaya lebih paham. Oh, ini udah bisa jawab, maka saya nggak bisa, begitu kan? Nah, seperti itulah. Kalau kita naik tingkatan misalnya, oh ini sudah ikrar
ini sudah ikrar 2 nih. Si bapak anu sudah ikrar 2, kok saya masih ikrar 1, saya sendiri. Nah, itu harus tingkatkan. Jangan malu-malu. Malu saya. Masa sudah bangkotan atau bangke. Kok itu masih ngaji ikrar atau siapa ya? Masa udah rambut putih kok masih ngajinya abata ya kok masa gitu ya. Ya kalau mau lebih ini apa namanya lebih semangat lagi ngaji yang benar. Karena sekali lagi sudah dikatakan berulang-ulang bahwa nanti sakaratul maut kalau orang yang tidak mau ngaji Al-Quran, tidak pandai baca Al-Quran, itu terasa nanti sakaratul mautnya susah. Itu yang namanya matinya susah, jikunnya itu susah. Ya, kalau orang yang tidak mau ngaji Quran, maka ayo belajar Al-Quran dari sejak sekarang, karena kita umur tidak tahu sampai kapan. Ya, banyak orang-orang yang terngiang-ngiang di telinga Abi, katanya dia pengen ngaji Quran, ternyata keburu meninggal. Akhirnya meninggalnya macam-macam lah, sakit apa dulu gitu kan. Ada yang beberapa hari, beberapa pekan terus dirawat di rumah sakit, susah mau meninggal, ujung-ujungnya diun juga, ya cuma susah. Makanya Al-Quran lagi nolong ya. Jadi jangan malu-malu kalau mau belajar, biar kata tua tidak ada istilah terlambat. Belajar terus minal mahdi ilal lahdi, dari sejak dibuai, gendong, ya baru lahir sampai sebelum mati, sebelum ya yang kubur lah gitu ya. Artinya terus untuk ilmu itu adalah suatu kewajiban. Ya. Malu itu adalah bagian dari cabangnya iman. Ini hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian an Abdullah Amr wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hadisnya bersumber dari sahabat yang bernama Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa utusan Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam sejahtera baginya, telah bersabda, orang Islam itu, orang Islam yang sejati, yang benar Islamnya adalah orang yang tetangganya merasa aman dari kejelekan ucapan dan perbuatannya. Jadi man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi, itu maksudnya orang-orang sekitar dia itu selamat dari kejelekan ucapan dan tangannya, perbuatannya. Orang Islam yang benar itu walaupun dia mungkin penesan, tapi penesan yang hati-hati penesannya. Jangan sampai suasananya tidak cocok untuk bercanda, tahu-tahu dia melakukan candaan, sehingga orang itu malah bukannya ketawa tapi malah merajuk, sakit hati. Ya, ini biasanya kebanyakan orang ini begini. Wah, ngomong ke asal bunyi, asbun. Tahu-taunya maksudnya mungkin mau bikin orang ketawa, malah bikin orang ngambek, marah. Nah, itu tidak boleh, ya, para ibu bapak semuanya. Karena apa? Menyakiti hati seorang muslim ini dosa lagi kita. Apalagi di bulan Ramadan, ya. Apa jelang bulan Ramadan, Ustaz Abi? Kalau jelang bulan Ramadan ini kan maaf-maaf aja dari sekarang. Makanya Abi atas nama diri pribadi dan keluarga mohon maaf lahir batin. Ya. Maaf Bu, maaf. Ya, dimaafin ya Bu ya, semuanya. Alhamdulillah. Takutnya nanti Abi mati duluan, kan kita nggak tahu umur. Jadi jangan jangan sampai ada tanggungan di yaumil akhir, Bu ya. Gitu. Nanti takutnya nanti awas kau. Mungkin di hadapan Allah awas betul-betul kau. Jangan sampai ruk ulama kau ganteng ber. Jangan sampai ada janji seolah-olah kalau kata orang Sunda itu artinya mau ditutup oleh
padu mau dialasi oleh tanah, pokoknya sampai tanah diuruk sama tanah merah, saya tidak akan mau damai sama dia. Oh jangan seperti itu. So hadisnya Rasulullah SAW yang lain, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal atau haram ya, tidak halal itu berarti haram. Kalau tidak halal berarti haram. Nah, bagi seorang muslim itu bermusuhan dengan saudaranya lebih di atas 3 hari. Jangan. Nah, jadi harus inilah diislahkan dulu. Kita tobat kepada Allah mudah. Tapi kalau tobat kepada manusia harus minta ke orangnya. Kalaulah pedang melukai tubuh, pastilah ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat akan dicari? Gitu. Kan emang ini memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Gitu asik. Jadi emang susah gitu kan, mau apa juga, mau bohong, mau nyakiti orang, lidah itu. Makanya lidah nanti al-yauma nakhtimu ala apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, dikunci. Lidah itu dikunci, mulut nggak bisa ngomong. Ya, kenapa? Karena mulut itu gudangnya dosa, dikunci nanti di hari itu nanti. Yang bicara itu kan tangan, hati, kasih saksian. Yang tadinya tidak bisa ngomong jadi bisa ngomong. Dia bisa ngomong, tidak bisa ngomong. Yang bisa ngomong, Tidak bisa ngomong. tidak bisa ngomong. Hati. Ini kampret ini. Nggak bisa ngomong. Sekarang nggak bisa ngomong. Nanti bisa ngomong. Tapi nanti ngomong. Ini kali ini duduk di pengajian ini dia ngantuk-ngantuk. Oh, ya Allah, dia ngedudukin saya ini ngantuk-ngantuk, kentut lagi. Allah, ngiler, nah, silam. Ya Allah, itu dia ini dudukin saya. Ya Allah, dia ini nyenderin saya, kata tembok. Nyenderin saya, ya Allah, dia ini. Kadang-kadang sambil main-main HP, ya Allah. Ustadz ngomong, ya Abi ngomong. HP ngomong. Ya, HP ini mainin maksudnya HP dimainin, ya. Jadi kupingnya nggak dengar. Mending kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ini masuk ke dalam 2 telinga, tapi dikeluarkan dari bujur, ya, dikeluarkan dari pantatnya melalui kentut, sehingga tidak singgah di dalam hati. Ini yang bahaya nanti. Nah, jadi sekali lagi kembali ke hadis tadi ya, ucapan dan perbuatannya itu menyelamatkan orang lain. Jangan sampai gara-gara ucapan orang tersinggung, jangan sampai gara-gara perbuatan kita orang tersinggung juga. Apalagi kan ucapan itu juga misalnya menebarkan aib orang, ngomong-ngomongi orang, itu nggak boleh. Orang yang suka menebarkan aib orang, yang suka menebarkan aib orang itu, aduh itu, masya Allah ya, dia tidak sadar bahwa dia ini adalah orang yang jelek sebetulnya. Karena dia merasa bahwa dirinya sudah benar, sehingga dia berani menebarkan aib orang lain kepada sana sini. Itu juga sama, tidak menyelamatkan orang lain. Jelek lidahnya kalau begitu, ya, jelek tangannya, bahaya. Sedangkan orang yang hijrah adalah orang yang menjauhkan diri dari segala larangan Allah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala, semoga Allah menyayanginya. Nah itu. Jadi orang-orang yang hijrah, orang-orang yang pindah, maksudnya bukan hanya hijrah dari Mekah ke Madinah. Maksud hadis ini awalnya begitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita kaitkan dengan kita ini, orang yang hijrah itu kita kalau mau pindah dari yang benar, yang salah ke yang benar, minal dzulumati dan nur, dari kegelapan kebodohan jahiliyah kepada cahaya terang benderang Islam, maka kita harus berani hijrah itu meninggalkan segala larangan Allah. Jangan sampai kita lakukan larangan Allah itu, ya. Kita baca hadis lagi yang selanjutnya, yang ketiga. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala tut'imut ta'am
wataqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Amrin, semoga Allah meridhai mereka berdua, telah berkata, ada seorang laki-laki yang mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau utusan Allah salawat salam baginya, sejahtera keselamatan baginya. Ya Rasulullah, perbuatan manakah yang terbaik dalam pandangan Islam? Perbuatan mana yang terbaik dalam pandangan Islam? Banyak hadisnya ya. Hanya di antaranya Rasulullah SAW mengucapkan ada dua dalam hadis ini ya. Walaupun yang lain masih ada lagi, cuma kita ungkapkan di sini ada dua. Yang pertama, jawab Rasulullah SAW, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah bagian dari kebaikan, keutamaan ngasih makan. Ya, salah satu infak yang paling utama adalah memberi makan pada orang lain. Jadi kalau ada saudaranya yang belum makan, segera berilah makan. Apalagi nanti ketika Ramadan, harusnya kita berlomba-lomba untuk memberi makan pada orang lain. Bagaimana caranya? Ya biasanya kan ada giliran ini ya, ada giliran iftar, ya, giliran menjamu iftar. Nah, nanti ada di jadwal. Misalnya hari pertama bagian balut, hari kedua misalnya, udah, ada jadwal. Nah itu begitulah, bagus lah itu. Karena apa, Bu? Memang keutamaan, salah satu keutamaan yang paling penting di bulan Ramadan itu adalah menjamu orang lain, memberikan makan. Seteguk air yang diminumnya itu, Bu, Masya Allah, itu dia berarti sudah membagi pahala saum tanpa mengurangi. Jadi kalau Bu Alut lagi misalnya menjamu Abi, nah seteguk itu air yang diminum, maka Bu Alut sudah kebagian pahala saumnya Abi Hilman. Sudah kebagian ya. Kalau apalagi Abi Hilman ini suka, kalau di bulan lain suka saum Daud ya, selingan saumnya sehari tidak terus gitu ya. Itu ketika dijamu maka dapat pahala saum Daud. Saya ingat sama Leo ya Bu ya, Leo kita ini itu pintar dia. Pintarnya gimana? Dia tidak saum Daud ya, tapi dia kebagian pahala saum Daudnya Abi. Kenapa? Karena dia ternyata beli susu ya, sambil ini ngejemput ya, sambil ngantar gitu, beli susu. Nah sudah itu kemarin sudah itu beli serikaya dan juga ya macam-macam lah yang lain-lain ya. Nah Masya Allah, kebagian pahalanya. Itu licik yang diperbolehkan dalam Islam. Orang yang tidak saum, mungkin jangankan saum Daud, saya kamu misalnya tidak beliau itu tahu-tahu cukup dapat aja pahalanya ya. Tapi kalau sholat tidak bisa digantikan kayak begitu ya. Nggak bisa kalau sholat saya nitip aja ya, bayar sekian misalnya, udah gitu salam aja sama Tuhan, tenang aja PKI kayak gitu ya. Nah jadi orang yang kalau untuk saum begitu, dia dapat kebagian pahala saumnya. Apalagi yang dijamu mungkin kelas ustaz, kelas ulama kayak begitulah, itu kebagian pahala saumnya. Tapi jangan salah, bukan hanya di waktu saum saja. Di bulan lain, ini kan bulan Ramadan ini kan disebut Syahrul Riyadhah. Minum dulu sedikit biar lebih mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Ini Abi bilang ini ya di syahrul Ramadan ya, karena tidak akan lama Pak. Abi di sini ini tidak akan lama, mungkin kebagian 1 kali. Sebab nanti baru
Nanti bakalan berangkat ke Bandung tanggal 5. Masih penuh, masih penuh. Jadinya sama Umi berangkatnya tanggal 5 Bu. Ya, tanggal 5. Ya. Mau berkali dengan persenjataan boleh juga Bu. Ya. Sampai Lebaran. Doanya Bu ya, biar lancar dan biar bisa balik lagi. Amin. Ngumpul lagi di sini dengan jemaah Syahkur karena cinta, gitu ya. Insya Allah. Kenapa? Kerinduan memang dengan jemaah di sini. Jadi ini juga Abi ini kembali ke Bandung dulu nih karena terutama sih ada musibah. Ya ibu angkat meninggal ya ibu ke sana. Ibu angkat yang semalam di ini yang waktu musyawarah itu diminta doa. Itu ibu angkat yang sangat baik, itu berperan sekali dalam dunia pendidikan Abi. Dari mulai SMA, kuliah, beliau berperan. Ya, sampai orang-orang mungkin kalau makan kakap, gulai kepala kakap ya, gulai kepala kakap itu apa namanya yang harganya puluhan ribu, bisa kalau dulu 35-40, sekarang kalau alam mungkin naik lagi. Kemudian teh telur, ya, itu semuanya gratis itu dia kasih karena emang beliau itu usaha restoran ya, kelasnya restoran Padang, kalau makan Minang Pondok Kapau dulu almarhumah itu. Jadi kami dari SMA mahasiswa Minang kumpul, suka kumpul gitu kan di sana di rumah makan beliau di Simpang Dago di Bandung. Itu memang tempat mahasiswa kumpul, terutama mahasiswa Minang kumpul di sana, orang-orang Melayu kumpul di sana. Jadi ya sangat berjasa lah beliau itu, sehingga mungkin ibadahnya tidak sekuat yang di sini, tidak sekuat ibu-ibu ahli musola gitu. Cuma beliau punya nilai lebih yaitu sedekah yang kuat, sedekah yang kuat, kurbannya kuat tiap tahun. Jadi gimana ya? Jadi kehilangan juga. Kemudian juga tiap kali Abi ke sana, ya selain dapat makanan juga memang ya biaya pendidikan segala macam beliau yang diantaranya ikut menanggung biaya dakwah. Abi juga ikut, beliau tanggung. Beliau juga rencana yang sedihnya itu Bu Pak, bulan Ramadan bulan Maret ini, pasti di bulan Maret ini WhatsApp masih ada WhatsApp. Nanti kita sama-sama ya, nanti kita ketemu Ramadan. Tahu-tahu ya betul. Allah berkehendak lain. Jadi mana aja ini. Padahal pengennya biasanya kalau kami waktu di Cimahi itu di Bandung itu memang suka tarawih bareng karena kami sekeluarga besar. Ya Abi diminta ngimami kasih tausiah gitu. Ternyata pas pandemi mungkin kepikiran tutup ruang makannya, beliau langsung tutup ruang makan. Kepikiran memang pandemi ini sebenarnya biasa, tapi karena orang terlalu banyak pikiran akhirnya jadi seperti luar biasa. Tutup ya ruang makannya. Jadi kepikiran ya ajarnya mungkin di situ. Memang punya penyakit jantung juga, ada gangguan jantung gitu. Sayangnya Abi tidak di samping beliau, sayangnya itu aja. Dan Abi sempat marah dengan saudara-saudara yang lain, agak kecewa gitu ya. Kenapa waktu sepekan di rumah sakit tidak ngasih tahu? Uni bagaimana? Uni nggak anggap ini saya sebagai keluarga di situ ya, bagaimana? Kan begitu katanya. Jadi masalahnya ya bagaimana lah, kami juga susah gitu dia bilang. Ya awalnya tidak menerima sih, cuma ya sudah terlanjur kejadian, bagaimana lagi? Ya maaf Bu ya, jadi curhat ini ya pedih sih sebetulnya, cuma ya terpaksa baru berangkat bisa tanggal 5 lagi. Kehilangan sama orang-orang yang dicinta itu memang berat sekali. Terasa kalau orang tua yang sudah wafat itu terasa berarti Abi itu makin tua, ya makin tua, makin dekat ke pintu kubur. Terasanya begitu, padahal baru 40, tapi
mendahului kok rasanya rasa-rasa pengen nyusul gitu. Dan maksudnya apa? Rindu sama kebaikannya, rindu sekali. Betapa baik orang-orang itu. Tinggal sisa satu lagi orang baik di Bandung sekarang yang sudah sepuh juga, sudah tua juga. Makanya waktu nyanyi-nyanyi dengan Pak Ujib ya, dengan Pak Ujib itulah kebiasaan yang sekarang tertinggal ini. Namanya Pak Haji Amr ya, itu abang juga itu, abang angkat. Tapi kebaikannya itulah pas nyanyi-nyanyi bareng itu mirip. Kami ingat sekali dengan Bang Amr ini. Dan beliau masih ada. Bahkan yang menerima Abi sekarang masih beliau juga di Bandung nanti. Ya, yang apa namanya ya tempat istirahat masih beliau juga. Tahun depan belum tentu beliau masih ada. Umurnya juga tidak jauh dengan Bunda Mon yang di Bandung itu, masih 67-an. Insya Allah. Cuma bedanya kalau mengaji Amar itu emang orang dekat masjid, orang masjid. Itu saja bedanya. Nah, jadi kembali lagi yang tadi Ibu Bapak. Jadi sekali lagi, mumpung masih hidup, ya, memberi makan kepada orang yang membutuhkan dan menyebarluaskan salam baik kepada orang-orang yang dikenal, sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Bicara masalah tentang salam, bukan masalah ya, salam ini bukan masalah ya, tentang salam. Sebenarnya aku kurang sependapat kalau ada yang menyebut ini tentang bagian dari Islam tentang bilangnya masalah atau perkara dakwah. Ini dakwah bukan perkara, ini tentang dakwah, kebaikan. Ya. Jadi salam ini agak-agak sulit membudaya sebenarnya. Pernah Abi ke daerah dusun ya, ke kampungnya Umi itu di Rantau Panjang, Tanjung Raja, ya, Tanjung Raja itu dekat-dekat Sejako ya, Talang-Balai, ya, daerah itulah. Kemudian apa namanya, Jagolano, gitu. Ya, dekat-dekat situ jajarannya Pak Eman. Nah itu di sana tuh ada kebiasaan, nggak tahu kalau di dusun yang lain ya. Kalau mengucapkan assalamualaikum itu berarti orang lain Pak. Ya. Berarti orang lain. Emang banyak ini juga sesama PKI juga, sesama komunis juga di situ. Ya. Pokoknya kalau mengucap salam, assalamualaikum saja. Tanya Abi ngomong assalamualaikum, waalaikumsalam orang lain. Wah ini bukan uang tubuh ini, bukan uang tubuh. Kalau bahasanya seperti itu lah. Nah itu jadi menyebarkan salam ini, khusus salam itu adalah perintah. Maka mari kita sama-sama dimanapun sebarkan salam. Jangan assalamualaikum. Ya, budayakan. 7:30 supaya mungkin sudah isya ya. Belum. Bentar lagi nih. Berapa menit lagi? Ya, bentar lagi. 4 menit lagi. Ada pertanyaan kalau gitu? Silakan Bu. Pak. Bukan. Ada. Susu. Ya alhamdulillah yang penting pengajian sudah komitmen. Ini pengajian terakhir sebelum Ramadan. Nanti akan kita sambung lagi pengajiannya, insya Allah sudah Ramadan. Dan kita berusaha untuk istiqomah walaupun apa namanya ya mungkin dengan waktu yang sederhana dan sebentar, tapi tidak apa-apa. Yang penting istiqomahnya itu. Ya lebih baik sesaat di pelabuhan ini Pak, itu lebih besar pahalanya daripada apa? 1000 rakaat salat sunnah. Sesaat sudah bacakan hadisnya. Sesaat salat sunnah itu lebih sesaat menuntut ilmu maksudnya. Satu top sesaat bersama ustaz alim ulama menuntut ilmu, maka itu sama lebih utama, bukan sama, lebih utama daripada salat sunnah 1000 rakaat. Belajar satu ayat Al-Quran, nanti bapak belajar ngaji Quran, Iqra segala macam,
itu lebih utama daripada belajar 100 ayat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memanfaatkan ilmu kita, dan juga semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa Allah berkahi, rahmati, ridhoi. Maafkan sekali lagi, maafkan Abi selama memberikan kajian. Itu banyak kata-kata yang menyimpang, banyak yang salah datang dari diri Abi pribadi yang tergoda oleh syaitan, dan yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku sampaikan dan sudah kita bisa menjalaninya. Yang salah dibuang jauh-jauh, yang benar mari kita jalankan sama-sama. Saling mengingatkan, insya Allah mudah-mudahan malam besok mudah-mudahan kita sudah masuk 1 Ramadan. Sekarang kan belum nih mungkin. Ya, walaupun sudah ada yang sudah ya. Nah, sudah ada yang sudah Muhammadiyah, mungkin kita ada hitung-hitungannya. Silakan, itu namanya ijtihad ya. Itu tidak salah juga. Ya. Itulah ijtihadnya. Kita hormati, kita hargai. Nah, nanti kalau kita yang bagian misalnya mengikuti yang biasa diputuskan pemerintah, ya, malam Ahad, itulah mungkin bagi kita yang benar, ya, insya Allah. Dan jangan menyalahkan, jangan saling menyalahkan. Semua kita harus berjalan dalam kekompakan. Ya, kalau di zaman Pak Harto ini nggak ada beda-beda itu sebetulnya. Enakan dulu, satu komando. Ya, tapi nggak apa-apa lah, ini mungkin zamannya. Mudah-mudahan nanti kita akan menemukan pemimpin yang lebih baik lagi dari Pak Harto, insya Allah. Dan pemimpin yang saleh, yang jauh daripada unsur-unsur PKI, ya, unsur-unsur Yahudi, Nasrani, kafir, jauh. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al haya'i minhum wal amwat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdik, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.